Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Yeah. Pak Jokowi ngebangun Indonesia dimulai dengan pembangunan infrastruktur, kemudian suprastruktur, itu karena dibangun oleh jiwa yang berdasarkan keimanan, kecintaan, penyembahan pada Tuhan, pada Allah. Yeah. Artinya Pak Jokowi ngebangun Indonesia ini karena berdasarkan keimanan pada Allah, sehingga dari keimanan pada Allah timbul kecintaan, kasih sayang pada rakyat Indonesia seluruhnya. Pada seluruh rakyat Indonesia, yang muslim, non muslim, beliau cinta, sehingga beliau ngebangun Indonesia justru agar mendapatkan karunia dari Allah. Jadi jauh beda sekali. Kalau Fir'aun ngebangun Mesir bukan berdasarkan timbul dari keimanan, penyembahan pada Allah, pada Tuhan, tetapi justru membangun Mesir agar dipertuhankan oleh rakyat Mesir. Pak Jokowi membangun Indonesia timbul dari keimanan yang kepada Tuhan, kepada Allah, agar rakyat Indonesia makin menyembah Allah, makin bersyukur pada nikmat Allah. Sangat jauh beda. Ya, makanya anehnya itu Pak, kok sampaikan mengatakan itu Cak Nun Jokowi itu Firaun itu disamakan dengan Firaun, Bang, gitu. Nah ya, mungkin beliau, saya berbagus sangka ke Cak Nun, mungkin beliau sedang memberikan education kepada masyarakat sebagai bentuk analogi. Tetapi analogi tersebut analogi yang salah. Iya. Narasi yang salah, menjadi bola api, menambah perdebatan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Cak Nun, yang seorang budayawan dan intelektual muslim. Sangat disayangkan sekali. Saya orang Banten, saya ini Yusuf Al-Mubarok, pimpinan Ponpes Eket Al-Mubarok, dan insya Allah ketua umum API, Aliansi Pecinta Indonesia, yang API ini insya Allah bertujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus pribumi Indonesia, dari keturunan Wali Songo, keturunan bangsawan dan dulu keturunan bangsawan waktu di zaman kerajaan-kerajaan Indonesia. Jelas ini tidak terima dengan statement Cak Nun, narasi Cak Nun, jika memang itu timbul dari Cak Nun. Beda kalau itu Cak Nun sedang menceritakan orang lain yang mengatakan Pak Jokowi Fir'aun, bukan itu. Beda. Tapi Bah, kalau menurut Yuris sih Bah, kalau umpamanya Cak Nun itu menceritakan, dianalogikan segitu, ya sama aja itu masuk kategori merendahkan, bahkan menghinakan Bah, karena dalam katanya itu seolah-olah Fir'aun itu disamakan dengan Pak Jokowi gitu Bah. Nah iya, tentu ya sebaiknya kalau memang itu bukan Cak Nun yang mengatakan, katakanlah anggaplah Cak Nun ini sedang menceritakan orang yang mengatakan Pak Jokowi ini Fir'aun, sedang menceritakan orang yang mengatakan itu. Semestinya sebagai seorang intelektual, Cak Nun, budayawan, intelektual, dan orang agamis juga ini, saya tahu beliau, jangan membicarakan apa yang dibicarakan oleh orang lain di halayak. Etika harus dijaga karena akan menimbulkan narasi, dan ini akan menimbulkan konflik yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Seorang budayawan mestinya mampu merekatkan sebuah persatuan. Budayawan ini punya insting untuk merekatkan perbedaan, merekatkan perselisihan dengan
jiwa budayawannya itu sendiri. Malah sebaliknya. Jadi saya tidak setuju karena ini akan merubah pandangan orang Indonesia terhadap Cak Nun. Nanti dari budayawan yang dicintai menjadi budayawan yang terprovokasi dan memprovokasi. Ini tidak boleh ada di negeri Indonesia, di Nusantara ini. Dan perlu diketahui, seburuk apapun orang yang hasud, yang dengki pada Pak Jokowi, siapapun dia, saya yakin tidak akan pernah tidak akan mengalahkan Pak Jokowi. Tidak akan. Kebencian, narasi buruk, hasud dan yang timbul dari jiwa yang hasud kepada Pak Jokowi semua akan dikalahkan oleh Allah. So bagaimanapun, kalau kita memakai barometer atau standar hukum Islam, dilarang umat Islam ini mencaci maki umaro walaupun zalim. Memfitnah, menggibat, diviralkan, tidak boleh, haram hukumnya. Ini sudah melawan keputusan Allah. Ya, tidak boleh. Maka saya yakin semua pembenci Pak Jokowi yang memfitnah, yang menggibat, yang timbul itu dari hasudnya pada Pak Jokowi, itu akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Pak Jokowi ini selalu akan dilindungi oleh Allah, karena apa yang beliau lakukan khusnudon saya. One eternity later. Minta kopi. Kau pikirkan. Di mana diri? Di mana hati? Di mana darah? Di mana sirmu? Di mana ruhmu? Kemana ruhmu? Kau pikirkan. Kau renungkan. Kau pikirkan. Kau pikirkan. Di mana darah? Apa darah? Tolong ya apa? Ini sorban Allah, sorban karumat. Allah. Maju. Berbicara. Dengan kalimat Allah. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Dengan kalimat Allah. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Dengan kalimat Allah. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Dengan kalimat Allah. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Dengan kalimat Allah. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Yang kelima bulan cinta. Los, kolong, dapat satar bulan mengu. Ambil, pegang. Wali. Ini orang atau bukan? Kamu manusia atau bukan? Kamu setan. Kamu kirim perempuan dulu. Setan kan? Gak ada orang di sini. Orang-orangan gitu. Mana orang? Mana orang? Orang mana orang? Mana orang? Orang mana? Aku nggak melihat orang. Mana orang? Yang ada nafsu, kuda, kambing, monyet, tuh ular tuh. Mana orang? Coba aku lihat orang. Mana orang? Ular nih. Orang mana orang? Mana orang? Orang mana? La ilaha illallah. Allah mu'in wa huwa bikulli syai'in mu'in. Menyaksikan dengan nyata dan jelas. Enggak ada orang. Orang mana orang? Mana orang? Mana orang? Mana orang? Aku enggak melihat orang. La ilaha illallah. Orang mana orang? Mana orang? Dunia itu dunia. Mikirin duit dulu. Utang.
Kerak, kerak. Oh, kerak, kerak, kerak. Darah diambil, kerak. Jatuh, batu. Jatuh, batu. Jatuh, batu. Jatuh, batu. Jatuh, batu. Jatuh, batu. Hei, kau ingin tahu nggak orang gila? Hah? Ini aku orang gila. Aku orang gila. Aku gila, gila, gila. Yusuf gila, Yusuf gila, gila, hilang. Aku hilang, aku hilang. Tidak ada Yusuf, hilang. Bukan lagu sedih sekali. Merana setiap hari, malana setiap hari. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila. Wah, wah. Minta Allah. Pisang subuh. Batang subuh. Tuh, pengen dulu ya. Iya. Berikan tuh yang belakang, berikan tuh yang belakang. Pengen dulu ya. Tuh yang belakang tuh. Tuh. Tuh, itu pengen dulu ya. Siapa lagi yang pengen lunjak? Hah? Pengen tai, siapa lagi yang pengen tai? Hei, yang pengen tai siapa? Hah? Pengen tai, siapa lagi yang pengen tai? Hei, yang pengen tai siapa? Pengen tai, siapa lagi yang pengen tai? Hei, yang pengen tai siapa? 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 Tuh, ambil. Hei, pulang kamu, pulang kaya, pulang kamu kaya, pulang. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.